Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Nisa, NIM 211050019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian bahasa Arab. Baiklah, materi pertama adalah ism mausul. Ism mausul dalam bahasa Arab adalah kata penghubung. Ism mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran yang menjadi satu kesatuan. Ism mausul tidak dapat berdiri sendiri. Ism mausul digolongkan ke dalam ism ma'rifah karena memperjelaskan kata, benda atau yang atau sejenisnya. Kalimat yang jatuh setelah ism mausul disebut silah atau anak kalimat. Dalam menggunakan ism mausul harus memperhatikan apakah yang digunakan untuk memperjelas kata benda yang tergolong dalam muzakkar atau muannas. Hal ini dikarenakan bentuk ism mausul tidak sama. Bila kata bendanya muzakkar, ism mausul juga harus muzakkar. Apabila kata bendanya juga muannas, ism mausulnya harus muannas. Contoh ism mausul muzakkar. Ja'a tilmizu. Artinya murid itu telah datang. Murid seorang anak laki-laki itu telah datang. Ism mausul juga akan mengalami perubahan jika digunakan untuk memperjelas kata benda yang jumlahnya 2 atau musanna dan lebih dari 2 atau jama'. Ada 6 huruf ism mausul, yaitu ism mausul untuk mufrad atau bentuknya tunggal atau muzakkar, yaitu allazi. Yang kedua, ism mausul untuk muannas atau berbentuk kedua muzakkar yang disebut alladzi, alladzani. Yang ketiga, ism mausul untuk jamak muzakkar, yaitu allazina. Yang keempat adalah ism mausul untuk mufrad bentuk tunggal muannas allati. 5, ism mausul untuk muannas bentuk kedua, yaitu al-tani. Ism mausul untuk jamak muannas, yaitu allati. Materi kedua adalah al-harful istifham. Istifham adalah suatu ucapan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu agar mengetahui apa yang diinginkan atau yang ingin diketahui juga. Macam-macam kata istifham. Kata tanya istifham merupakan bagian dari bahasa percakapan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika berkomunikasi dengan yang lainnya, kata istifham tersebut beragam bentuknya seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, dan seterusnya. Kata istifham terbagi menjadi 2, yaitu pertama berupa huruf alif atau istifham hamzah dan hal yang memiliki arti apakah. Sedangkan yang kedua adalah istifham yang berbentuk ism seperti ma, man, kaifa, mata, aina, allazi, ai, kam, dan sebagainya. Ikhlas akan memberikan contoh dari al-harful istifham. Misalan, man hiya lati tata'allamul fil fasli. Itu adalah artinya siapa anak perempuan yang belajar di kelas. Baiklah, contoh sederhana dari kata atau al-harful istifham dari kaifa. Kaifa tafhamin ad-darsu atau ad-darsa, artinya bagaimana kamu memahami pelajaran. Contoh dari kata al-istifham di mana? Fi aina tata'allamin fil bari, di mana kamu belajar semalam? Apa? Atau maza darsunal an, dan artinya apa pelajaran kita hari ini. Dan contoh dari kam atau berapa.
kam adarsul hazal yaum, berapa pelajaran kita hari ini. Materi ketiga adalah ism, nakira, dan ma'rifah. Ism adalah kata benda dalam artian bahasa Indonesia, yaitu yang menyatakan atas sesuatu yang dapat dibedakan dan tidak memiliki keterkaitan dengan waktu. Kata nakiro secara bahasa dapat diceritakan sebagai suatu yang tak tentu atau belum dikenal. Pada umumnya, isim nakiro diciptakan sebagai setiap kalimat atau kata yang tidak menunjukkan pada makna tertentu. Adapun pengertian isim ma'rifat, yaitu dari isim nakiro yang dinyatakan makna tertentu yang sudah menjelaskan atau menerangkan sebuah makna yang spesifik atau khusus. Contohnya, al-insanu itu berarti manusia tertentu. Ciri-ciri isim nakiro dan ma'rifat. 1. Penerima tambahan atau lamu ta'rif atau alif lam berfungsi untuk merifatkan isim-isimnya atau kata-katanya. Contoh, zahratun bunga, al-insanu, dan lain-lain. Materi keempat adalah al-mubtada wal khobar. Dalam ilmu nahwu ada sebuah istilah yang disebut mubtada dan khobar. Ini adalah dua isim yang membentuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki subjek berupa kata benda dan dilengkapi dengan predikatnya. Mubtada wal khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan dan letaknya di awal kalimat. Nah, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga makna menjadi sempurna. Khobar juga terbagi menjadi dua macam. Khobar pertama terdiri dari satu kata atau isim. Isim bisa berupa isim mufrad atau isim musanna ataupun isim jama'. Khobar kedua terdiri dari kalimat jumlatul mufidah dan semi kalimat atau sibhul jumlah. Mubtada memiliki kaidah sebagai berikut. 1. Setiap mubtada harus marfu. 2. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada khusus tertentu bisa tidak demikian. Ketiga, secara umum mubtada itu ma'rifah bukan nakiro. 4. Mubtada bisa juga berupa isim domir. Contoh al-mubtada wal khobar adalah al-misal ana tholibatun, saya pelajar. Khobar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Khobar mufrad yang tidak berupa jumlah atau kalimat. Contoh, Muhammadun hasanun, atau Muhammad itu orang baik. Khobar ghair mufrad yang bukan dari mufrad ada empat macam, yaitu ghair mufrad, yaitu dorof, jar dan majrur, jumlah fi'il dan fa'il, dan jama' jumlah ismiyah. Contoh, ustazatun amama fasli, ustazah berada di depan kelas. Sedangkan kaidah khobar adalah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya mufrad, musanna, atau jama'. 2. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis muzakkar atau muannasnya. Jenis mubtada wal khobar dalam contoh mubtada isim domir atau isim zohir, bukan domir. Mubtada isim zohir adalah mubtada yang istilahnya menunjukkan pada masanya sesuatu yang mempunyai nama, atau seperti contoh
Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Mubtada isim domir yang seperti anta, antuma, antum, anti, antuna, nahnu, huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antum. Mubtada isim domir seperti huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Itu adalah isim domir. Materi kelima, jar wal majrur. Harfun jar adalah harfun tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contohnya, majrur itu untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Huruf jar itu setelahnya adalah isim yang bersambung pada isim, pada kata. Huruf jar itu bersambung pada fi'il, kata atau kata kerja yang terkait waktu. Harfun jar merupakan tanda pengenal atau isim. Contoh dalam jumlah harfun jar: min, ila, ala, fi, ba, ka, lam. Contoh penggunaan min: isim, an-nasu artinya manusia, karena diketahui adalah oleh harfun jar min, minan nasi, jadi artinya dari manusia. Contoh penggunaan ilah: ilah itu dikatakan ke atau ila aina kunti. Contoh penggunaan ala: isim ala mana isim menjadi majrur. Contohnya ala, alal kitabi, di atas meja, alal maktabi, di atas meja. Contoh penggunaan fi aina hujrati. Contoh penggunaan ala kursi. Contoh penggunaan ila aina kunti. Contoh penggunaan liman haza. Contoh penggunaan laisa li. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari semua materi yang telah kita pelajari. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.